Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang ke-11 ya, untuk materi kimia analisis kuantitatif ya, yaitu iodometri ya. Yang barusan kemarin kita sudah menyelesaikan materi permanganometri. Sekarang volumetri yang terakhir ini sebelum pertemuan minggu depan. Yang ke-12 adalah gravimetri ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat untuk bisa belajar dengan baik hingga memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan ya. Jadi volumetri yang terakhir yang kita bicarakan atau kita pelajari yaitu iodometri ya. Jadi kalau kemarin permanganometri ya, jadi ini saya berikan warna ungu ya, ungu kecoklatan karena larutan pentiternya permanganat, kalium permanganat yang berwarna ungu. Nah sekarang iodometri, nah, nanti ketemu warna, kita menemui warna biru ini ya. Pada saat kapankah ya kita ikuti materi ini dengan baik ya. Nah seperti halnya pada permanganometri yang punya ciri tertentu ya, salah satunya yang sangat menonjol untuk permanganometri adalah volumetri yang tidak menggunakan atau membutuhkan indikator ya. Nah ini beda udah. Nah jadi iodometri mempunyai 3 ciri. Apa saja itu? Nah, jawabannya ada di tayangan berikut ini ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi email saya ini sudah nyampe, sudah dipelajari, dan ini penekanan atau penguatan. Nah saya mengawalinya dengan tugas mahasiswa supaya jadi perhatian ya, membandingkan tetrasi permanganometri yang barusan minggu yang lalu dengan iodometri yang sekarang ini ya. Jadi ingat kembali, dibuka lagi gitu. Yang pasti yang pertama warna pentiternya dia gitu. Jadi warna merah keunguan ini apanya di permanganometri? Ya kalium permanganatnya. Warna biru ini apanya di iodometri? Ya kita lihat gitu. Nah, kedua jenis tetrasi ini, permangano dan iodometri, mempunyai persamaan ya dalam 2 aspek. Yang pertama, suasana tetrasi ya. Nah, kalau sudah masih ingat permangano, apa itu? Asam. Jenis reaksi ya, permangano dan permangano apa jenis reaksinya? Redox. Jadi beda dengan asidi alkali yang non redox ya. Tuh, jadi keduanya mempunyai aspek yang sama di 2 hal, yaitu suasana tetrasi harus asam kuat, berarti perlu bantuan asam ya, seperti hanya permanganometri kita lihat nanti. Yang kedua jenis reaksinya, permangano dan iodometri redox, jadi tetrasi redox ya. Nah jadi kalau zat yang bersifatnya oksidator atau reduktor gitu ya, yang tidak bisa ditetrasi dengan asam basa, argento, jadi ditetrasi dengan permangano atau iodo ya. Nah temukan perbedaan. Nah jadi kalau ini persamaannya ada 2, ini perbedaannya ada 6 gitu paling enggak gitu. Nah atau mungkin lebih, kita lihat ya dari dalam keduanya permangano dan iodo ya. Nah jawabnya ada di bacaan pertama. Aspeknya adalah indikator yang digunakan ya. Jadi yang jelas bahwa ini pasti Anda pakai indikator, ini perlu indikator apa, kita lihat ya. Jadi macam ya, permangano tidak perlu, ini perlu apa gitu ya. Waktu penambahan indikator ke dalam larutan, ini tidak perlu indikator ya berarti. Nah mekanisme interaksi antara sampel dengan pentiter. Nah pentiternya baku sekunder, ini kalium permanganat, nanti iodometri apa gitu ya. Nah banyaknya larutan bantu, ini pasti asam ya, ini juga ada asamnya kan, asam. Nah cuman ini kok banyaknya larutan bantu. Kemarin ini apa?
berapa? 1, yaitu asam sulfat. Ini berapa? Kita lihat, ya. Berarti tidak 1, wong ini beda, tidak 1. Ya, 2 atau 3 kita lihat. Warna larutan saat titik akhir tetrasi. Nah, jadi kalau kita bermanometri, ya, dari tidak berwarna menjadi rusa atau ungu sangat muda, ya, tuh. Nah, apa ini? Gitu. Pasti tidak sama, ya. Oke. Nah, jadi warna rusa titik akhir tetrasi. Jadi ini rusa ungu muda, ini tidak rusa ungu muda. Apa? Kita lihat, ya, sifat zat, ya, baku sekunder dan baku primer atau sampel. Nah, jadi kalau ini bermanometri ke oksidator, berarti baku primernya reduktor, sampelnya reduktor. Iodometri apa? Nah, tidak sama. Berarti kalau tidak sama, berarti pada iodometri baku sekundernya bukan oksidator. Ya, apa? Ya, kalau bukan oksidator berarti reduktor. Kita lihat, ya. Ya. Oke. Nah, iodometri, penentuan kadar sampel melalui iodin. Nah, jadi melalui itu artinya perlu tanda petik jembatan, ya, perlu jembatan atau mekanisme lain, ya. Nah, apa itu ya kita lihat nanti, ya, melalui iodin, iodium, ya, I2, ya. Ya, jadi I2, ya, bentuknya I2, jadi molekul I2 yang dihasilkan. Nah, Nah, dari mana? Nanti kita lihat. Dalam larutan yang ditetrasi. Nah, nanti lihat, ya. Jadi kita lihat bagaimana I2 itu dihasilkan. Yang jelas harus suasana asam. Apa yang berinteraksi supaya dihasilkan I2? I2 inilah yang nanti akan ditetrasi dengan larutan baku sekunder. Nah, baku sekundernya adalah natrium tiosulfat, rumusnya ini Na2SO3, atau singkatnya disebut sebagai TIO, ya, merupakan reduktor. Nah, merupakan reduktor. Kalau permangano oksidator, reduktor, jadi kebalikan. Baku primer kebalikan dari baku sekunder, pasti ya, seperti hanya permangano. Baku sekundernya oksidator, berarti baku primernya reduktor, asam oksalat, ya. Ya. Baku primernya KiO3, kalium iodat, ya, sifatnya oksidator, pasti kebalikan supaya dapat bereaksi. Sampel sifatnya sama dengan baku primer, sama dengan di permangano, ya. Nah, karena pentiternya baku sekunder itu reduktor, berarti sampelnya juga oksidator. Jadi sifat dari baku primer dan sampel sama. Begitu juga ada di permangano. Misalnya Cu2+, ya, dari CuSO4, ya, atau yang lain itu. Misal kalau kemarin di permangano itu Fe2 ferro, ya. Nah, di sini yang oksidator feri, ya, yang feri, jadi yang bisa direduksi, ya. Proses reaksinya redoks seperti permangano, jadi persamaan dengan permangano nanti. Jadi ini ada perbedaan dengan permangano, persamaannya ada di sini redoks, ya. Ya, zatnya pasti beda, cuman sifatnya, ya. Baku primer di iodo oksidator, baku primer di permangano reduktor. Oke. Suasana tetrasi sama dengan permangano. Nah, indikatornya amilum. Nah, di permangano tidak pakai indikator, ini pakai itu amilum. Larutan 1% dalam air. Nanti ada cara proses pembuatan, ya. Amilum soluble, ya. Jadi amilum yang diproduksi secara teknis tertentu supaya dapat larut dalam air walaupun dengan bantuan pemanasan. Nanti kita lihat. Nah, ciri-ciri tetrasi iodometri, ya. Nah, baku sekunder tidak mentiter langsung. Nah, ya, ini bedanya dengan permangano. Kalau permanganat langsung ke sampel. Ini baku sekunder tidak mentiter langsung, ya, larutan sampel, tapi mentiter I2 yang dihasilkan. Berarti harus ada ini, ya. Jadi harus ada, ya, ada mentiter. Nah, cuman terbentuknya ini karena suasana asam. Suasana perlu asam. Nanti kita lihat pada proses reaksinya, ya. Nah,
I2 ini dihasilkan dari reaksi antara sampel, ya sampel misalnya kalau sampel tadi Cu ya dengan Ki. Nah, jadi sampelnya oksidator, Ki itu I-nya, ini I-nya ini reduktor, nanti suasana asam terbentuk I2, terbentuk I2. Jadi ini sudah SOP-nya, artinya harus terbentuk ini. Kalau tidak terbentuk ini namanya bukan iodometri. Ya. Jadi namanya iodometri karena terbentuk ini gitu ya. Nah, I2 yang kemudian ditetrasi dengan baku sekunder. Ya, TiO tadi. Nah, diperlukan 2 larutan bantu. Nah, ini perbedaan yang lain. Nah, jadi di sini perbedaannya ini antara dengan permangano ya, dengan permangano. Ini 1, 2, oke, beberapa. Ya. Nah, kalau permangano hanya asam sulfat. Tapi pada iodo, nah itu ya, asam sulfat. Nah, ini sama dengan apa ini permangano, tapi permangano tidak pakai ini larutan Ki. Ya. Nah, diperlukan untuk membentuk I2. Ini sudah SOP-nya ini. Jangan tanya kenapa kok ya ini ya. Jadi SOP-nya itu ini gitu ya. Tuh, I2 ya, yang nanti merupakan oksidator ditetrasi oleh baku sekunder. Ya, baku sekunder TiO. Lah kalau gitu bagaimana penentuan kadar sampelnya? Lah nanti ya. Tuh. Jadi sampelnya bukan I2. Sampelnya adalah misalnya Cu2+ ya. Jadi misalnya ini. Misalnya nah ini sampelnya Cu dan Cu2+ dari Cu. Sampelnya ini yang dititrasi ini. Jadi ini dalam air, larut dalam air ya. Nah, terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ini sifatnya oksidator Cu2 ya, kupri. Nah, ini ya Cu kupri ini ya. Nah, ya dengan Ki membentuk I2. Nanti bagaimana reaksinya? Nah, kemudian I2 dibaku dengan atau ditentukan dengan larutan sekunder. Nah, jadi ini terukur. Nah, sehingga nanti Cu-nya terukur. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, baku sekunder TiO, ya natrium tiosulfat TiO ya, TiO itu karena kelebihan ini, ion S itu ya. Mengandung molekul air yang tidak konstan, artinya tidak fix ya, seperti asam sulfat asam oksalat 2,2,2O pasti. Tapi ini tidak konstan. Karena tidak konstan itu berarti tidak stabil. Tidak stabil berarti bukan baku primer. Ya, nah jadi baku sekunder. Enggak apa-apa. Nah, karena harus dibaku dulu. Nah, dibaku dengan apa? Nah, dengan KiO3 intinya. Dalam penyimpanan mengalami penguraian oleh bakteri thiobacillus yang ada di lingkungan udara gitu ya. Nah, jadi kelemahannya itu satu. Kenapa kok merupakan baku sekunder bukan primer? Ya, alasan satu, mengandung molekul air yang tidak tertentu banyaknya ya. Tergantung pada kondisi. Ya. Nah, mudah terurai. Nah, kemudian juga karena dipengaruhi oleh CO2. CO2 ini sifatnya asam. Ya, dalam air yang sifatnya asam menjadi katakanlah H2CO3. Nah, menguraikan TiO menjadi disulfit ya. Jadi nah, disulfat. Ini sulfit ya, dengan S ini belerang untuk endapan kuning ya. Jadi kalau larutan jernih ya sudah terbentuk S, ini berarti ini terurai dalam suasana asam dari CO2 ya. Jadi CO2 ini dalam air akan membentuk H2CO3 yang asam ya. Nah, cara menghindari dari kelemahan ini, yang pertama, TiO-nya dilarutkan dalam air yang telah dididihkan bebas CO2. Ya, caranya nanti kita lihat. Ya, atau larutannya ditambah pengawet. Nah, pengawet ya kloroform ya 3 tetes gitu. Nah, ini kan cairan ya, 3 tetes atau 10 mg merkuri klorida untuk setiap 1 liter larutan tiosulfat. Nah, yang ketiga, disimpan jauh dari sinar matahari, berarti di tempat yang gelap. Ya,
tempat gelap. Jadi wadahnya dilindungi dari sinar matahari, misalnya diberi karbon warna hitam atau warna hitam gitu. Ya, jadi pelarutnya bebas CO2, ada caranya nanti membuat air bebas CO2. Dia tambah pengawet, ya. Jadi kalau sudah kandungan itu atau meyakinkan tambah pengawet, ya, karena tidak stabil itu yang harus disimpan dalam sinar matahari. Jadi ini pasti menambah apa ini masa aktif katanya dia. Jadi walaupun tidak langsung terpapar sinar matahari, tapi jadi sinar matahari pasti terurai. Oke. Nah, indikator amilum, ya. Nah, amilum, kita tahu amilum itu tepung kanji dari tapioka, ya. Nah, kadarnya 1% dalam air. Kelemahan amilum ini tidak larut dalam air dingin. Ya. Tapi ini kok bisa larut? Nanti lihat. Suspend, ya, karena tidak larut terbentuk suspensi. Suspensi itu koloid, ya. Suspensi dalam air tidak stabil, artinya mudah mengendap. Ya. Kalau koloid itu seharusnya tetap melayang-layang di air, dalam air, ya. Tapi karena tidak stabil menjadi mudah mengendap. Nah, I2, ya. Nah, dengan amilum nanti prosesnya, ya. I2 nanti terbentuk dengan amilum membentuk kompleks iod amilum kompleks, ya. Jadi reaksinya reaksi ini bukan reaksi reaksi tanda petik sebenarnya, ya, tapi terikat kompleks iod amilum yang berwarna biru, ya. Jadi ada beberapa SMA yang sudah melakukan ini sampai di sini. Gampang membuatnya amilum sebetulnya gampang. Ini ya. Jadi pohung dideplok terus dikasih air, nah bisa. Ya. Nah, iod amilum ini kompleks, ya, yang sukar larut dalam air. Nah, maka akibatnya apa kalau sukar larut dalam air? Maka I2 yang terbentuk seharusnya bisa bereaksi, ya, dengan TiO itu terikat oleh amilum. Nah, sehingga sukar bereaksi, harus lepas. Nah, penambahan indikator amilum ini itu tidak pada awal tetrasi. Kalau pada awal tetrasi akan terjadi kesalahan, maka harus ditambahkan sedekat mungkin dengan titik akhir tetrasi. Nah, jadi dengan kata lain, penambahan indikator amilum tidak pada awal tetrasi seperti halnya pada asidi alkali argento, ya, tapi pada saat hampir akhir sedekat mungkin dengan titik akhir tetrasi hampir akhir. Nah, nanti berarti ini perlu keterampilan, ya, dan perlu praktikum beneran, ya. Nah, saat larutan yang ditetrasi berubah warnanya dari coklat, I2 tadi coklat, menjadi kuning muda, berarti konsentrasi I2-nya itu menjadi sangat kecil, menjadi berkurang sangat kecil, ya, supaya I2 ini tidak terikat kuat ini, sehingga mudah bereaksi dengan TiO, ya. Nah, sehingga ekivalen, ya. Jadi warna kuning muda ini dari coklat kuning muda, ya, jangan sampai warna menjadi warna putih, ya, jadi harus itu, ya. Jadi kalau menjadi warna putih berarti sudah kelewatan, ya. Jadi salah, itu artinya kesalahan. Nah, proses perubahan larutan standar, ya. Nah, standar primer KiO3, suasana asam berubah menjadi imin, ya. Jadi ini tanda suasana asam, perlu suasana asam, ya. Nah, ini oksidator, ya. Nah, jadi oksidator reduksi menangkap ini plus gitu, nah. Plus 6 elektron, ya. Jadi plus 6 elektron, ya, menjadi imin, ini dan 2O ini. Nah, bilangan oksidasi, nah ini kalau kemarin ada yang tanya bagaimana menghitung bilangan oksidasi Mn, ya. Nah, O-nya 1 berapa 1? Min 2 kali 3 min 6, ya. Ini totalnya harus min 1, berarti ini kudu plus 5. Ya. Jadi kalau
Kalau awalnya kemana ini? Yang awalnya ini KU3, jadi KU3 saya lihatnya ini di sini. Nah, di sini. Nah, ini ya di sini ya. K-nya +1, O-nya -2 kali 3 -6, totalnya 0 karena molekul. Karena molekul totalnya 0. +1 -6 berarti ya ini +5. Ya, tuh. Nah, tapi kalau sebagai ion yudatnya, nah ini ion yudatnya. Nah, ion yudatnya muatannya -1 karena K+1 ya. Nah, -1 ini 3 kali -2 -6, totalnya -1 berarti ini +5. Ya. Nah, berarti apa ini? Perubahannya dari +5 ke -1, 6 tingkat. Jadi kalau 6 tingkat itu dari mana? Dari +5 ke 0, 5. Dari 0 ke -1, 1. Berarti 5 + 1, 6. Nah, jadi artinya tapi 6 tingkat gitu ya. Nah, 1 mol menjadi 6 molek. Nah, hubungan ini penting untuk membuat misalnya larutan baku primer ini 1 normal. Berapa yang ditimbang? Walaupun MR-nya tahu ya, MR KU3 tahu, nah berarti ini untuk 1N itu molek per liter. Oke. Jadi 1/6 ya. Nah, 1N berarti 1/6 dari mol. Ya. Standar sekunder TiO. Nah, jadi ini dalam air terurai menjadi 2Na+ tambah S2O3 2- ini ya. Nah, terurai menjadi persulfat ini, persulfat. Muatan -2 ini juga -2. Nah, cuman ini 2 molekul ya dari TiO melepaskan 2 elektron. Berarti untuk 1 molekul seperti ini menangkap 6 elektron karena ini direduksi, ini dioksidasi. Melepas 2 elektron untuk 2 molekul. Berarti untuk 1 molekulnya 1 elektron. Berarti 1 mol, 1 molek. Kalau ini perubahannya 6. Ini nih menangkap 6 elektron. 1 mol 6 elektron. Nah, berarti 1 mol 6 molek. Ya. Jadi kalau tidak tahu perubahan prosesnya, lihat banyaknya elektron yang ditangkap atau dilepas untuk 1 mol. Untuk 1 mol. Untuk 2 mol 2 elektron berarti untuk 1 mol 1 elektron berarti 1 mol 1 molek. Oke. Nah, jadi hubungan mol dan molek ini penting untuk membuat normalita baku primer atau sekunder. Ya. Nah, pembuatan indikator amilum ya. Jadi kalau saudara diminta untuk menjadi asisten ya dosen gitu ya, asisten dosen jadi ya tidak cuma bisa minta tolong, tapi kalau ke laporan, tapi kalau laporan keliru berarti bisa memberikan penjelasan kelirunya dan yang benar itu bagaimana gitu ya. Nah, jadi air ya 1 liter kan 1% itu 1 gram dalam 100 mili. 100 mili airnya itu dibagi 2 ya, 80 dan 20 dalam beker gelas masing-masing. Yang 80 dididihkan dulu dalam aqueous ya, dalam beker gelas ya, dididihkan. Kemudian yang 20 mili itu dimasuki 1 gram amilum. Ya, 1 gram amilum. Nah, ini tersuspensi nih, soluble artinya amilum yang diproduksi dengan teknologi tertentu supaya mudah larut dalam air walaupun airnya perlu pemanasan. Ya. Ya. Jadi perlu bantuan panas ya, dan panas gitu. Nah, 1 gram dalam 20 ini masih suspensi ya. Jadi belum jernih, artinya belum jernih. Nah, oke di aduk kayak jadi jeladren gitu ya. Nah, tapi encer ini encer. Tuh. Nah, ya setelah di humukin gitu, nah, dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke beker gelas yang mengandung 80 liter dalam kondisi panas. Ya, dalam aqueous yang telah dididihkan ini. Jadi ini beker gelas 1, beker gelas 2. Dididihkan ya. 80 mili, yang 20 mili mensuspensi 1 gram amilum, kemudian setelah mendidih, ini dimasukkan ke beker gelas itu, kemudian sambil dipanasi diaduk-aduk sama dengan gas pengaduk, jadi diaduk-aduk
itu sampai amilum yang jernih, larut, ya. Nah, jernih itu artinya larut, ya, ada tandanya larut. Ya. Jadi kalau di sini suspensi, ini sudah larut. Nah, kemudian disimpan dalam botol gelap, terlindung dari sinar matahari, ya, yang langsung. Nah, jadi dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Ya. Nah, sumber-sumber kesalahan tetrasi iodometri, ya. Jadi selain keterampilan, ya, gitu, jadi mengoperasikan buret dan sebagainya itu. Nah, ini karena zatnya. I2 yang terbentuk itu mudah menguap. Ya, berarti artinya hilang. Kalau hilang berarti yang ditetrasi berkurang. Maka akibatnya salah. Oksidasi oleh udara, ya, jadi ini dioksidasi udara. Ini kan perlu oksidasi oleh udara. Nah, karena itu campuran, ya, jadi sampel begitu terbentuk, segera harus segera diterasi, jangan ditunggu. Berarti bahan-bahan disiapkan dulu dengan baik, ya, semuanya. Oke. Jadi nanti lihat cuman dia mudah-mudahan saya menyayangkan kalau ndak ada praktikum ini, ya. Absorpsi I2 oleh endapan. Nah, jadi endapan. Jadi ini ya, pada penetapan kadar CO, ya. Jadi CO, ya, dengan I- tadi itu membentuk CO2E2. Jadi ini terisi. Ini CO2, ini di CO1 ini. Kupri, ini kupro. Ya, kayak Hg2Cl2. Ya, tuh. Jadi ini. Nah, ini tereduksi. Nah, perlu pengocokan diperkuat. Nah, jadi perlu pengocokan diperkuat supaya I2-nya lepas dari amilum. Nah, lepas dari amilum bereaksi dengan ini membentuk ini. Jadi supaya terukur ekivalen. Ya, itu ya. Dengan benar itu ekivalen. Ya, stoichiometri. Reaksinya lambat. Misalnya pada kadar ferro, ya. Nah, diperlukan pendiaman. Ya. Jadi pendiaman. Jadi supaya reaksinya bisa berlangsung sempurna. Ya. Nah, pembagian tio dengan yodat KiO3 ini. Yodat itu KiO3, ya, kalium yodat. 10 ml larutan KiO3 ke dalam labu tetrasi bawah. Ya, jadi tionya ditambahkan 2 ml asam sulfat 2N 8 ml. Ya. Jadi 2 ml asam sulfat 2N dan 8 ml KI 10%. Jadi ini larutan KI dalam air. Jadi kalau 100 ml berarti KI-nya 10 gram. Ya, 10%. Nah, jadi asam sulfat diperlukan untuk suasana. Suasana yang apa? Suasana supaya KI berubah menjadi I2. Ya, menjadi I2 bereaksi dengan ini. KiO3 bereaksi dengan KI dalam suasana asam membentuk I2. I2 bereaksi dengan sampel. Ya, Cu misalnya, CO2 plus. Larutan ditetrasi dengan larutan tio. Nah, jadi terbentuk warna coklat ini. Ya. Nah, warna coklat ini terbentuk hasil reaksi antara KiO3 dengan KI dalam suasana asam. Nanti dilihat reaksinya. Larutan detersi dengan tio, ya, dari buret, tentunya dari buret. Sampai warna ini coklat sampai warna kuning muda. Ya, jangan sampai putih. Kuning muda, dari coklat ke kuning muda. Berarti penetesan tetes-tetes tapi dilakukan dengan cepat dengan pengocokan yang cukup keras. Lalu ke dalamnya ditambahkan 1 ml sampai kuning mudanya, kuning muda bukan coklatnya. Bukan saat coklat tapi kuning muda. Ditambah larutan 1 ml indikator amilum yang 1% tadi. Ya. Nah, jadi harus terbentuk warna biru. Warna berarti di dalam larutan sampel itu masih ada I2-nya. Nah, ya, dengan tandanya masih coklat ini, kuning muda. Nah, kalau menjadi kuning muda sudah tidak hilang tapi menjadi putih berarti sudah tidak ada I2-nya, tidak ada I2, ya. Nah, jadi tidak ditambah amilum tidak terbentuk biru. Nah, amilum terbentuk biru itu karena
membentuk kompleks ya, kompleks dengan I2. Oke. Tetrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang, ini biru hilang. Ya, jadi kuning muda jadi biru, jadi coklat jadi kuning muda jadi biru, ditetrasi sampai birunya hilang, berarti larutannya jadi putih, putih ya, ya putih. Nah, bukan tidak berwarna, putih, ya. Nah, tidak muncul lagi setelah 30 detik, berarti ini ditunggu karena reaksinya itu mungkin lambat ya, I2-nya masih terikat di amilum. Dibaca volume TiO yang diperlukan, lalu dihitung normalitas TiO. Nah, okay. Jadi ini pembakuan. Jadi TiO itu baku sekunder, ya, dengan baku primer KiO3. Nah, baku sekunder ini nanti menentukan kadar atau mentiter sampel. Okay. Nah, reaksinya KiO3 iodat dengan Ki, ya, jadi ini reaksi ionnya, KiO3, Ki, suasana asam, sulfat, ya. Nah, campuran ini tidak berwarna, ya, tidak berwarna kayak aqua, ya, kayak aqua. Nah, ini ya, IO3, imin, suasana asam, nah, membentuk I2, nah, jadi terbentuk warna coklat, ya. Jadi segera ini, kalau ini segera terbentuk. Nah, tentu harus segera ditetrasi sebab nanti ini kan mudah menguap, ya, itu deh. Jadi supaya ndak hilang sehingga tidak detetrasi atau berkurang, ya. Segera ditetrasi dengan TiO dari coklat ke kuning muda, jangan sampai putih, ya, ke kuning muda. Nah, jadi artinya kuning muda itu masih ada I2. Nah, I2 masih ada I2 ditambah amilum indikator akan jadi biru. Nah, jadi warnanya berubah dari coklat mula-mula sebelum ditetrasi ya. Ini tidak berwarna tapi segera terbentuk coklat. Jadi campuran ini sebenarnya coklat, tapi masing-masingnya tidak berwarna. Masing-masing tidak berwarna, ya. Ya, yang saya maksud tidak berwarna bukan campuran ini sebetulnya, ya. Kalau ini tidak berwarna, dicampurkan segera bereaksi warna coklat. Warna coklatnya terbentuk ini dari reaksi antara iodat dengan ion yodida, ya, suasana asam. Oke. Nah, tidak perlu disempurnakan koefisien ya. Ini reaksinya untuk menunjukkan perubahannya aja. Nah, warna coklat dari I2 yang terbentuk. Jadi segera ini. Jadi kalau IO3, imin, nah gitu. Nah, jadi waktu tahapannya, waktu praktikum sebenarnya larutan KiO3 ini, ya, ditambah asam dulu, suasana asam. Nah, baru ditambah ini. Nah, jadi kalau ini ditambah ini, ya, jadi dimasukkan ke sini, kemudian asamnya agak lambat, nah mungkin jadi sebagian sudah, ya, reaksinya tidak stoichiometri. Warna coklat ditetrasi dengan TiO. TiO ini tidak berwarna, coklat tidak berwarna menjadi kuning muda berarti masih ada I2, Nah, jadi kuning muda berarti masih I2. Nah, yang kuning muda tambah amilum, berarti amilum tidak ditambahkan di awal tetrasi, tapi hampir akhir tetrasi. Nah, amilum menjadi kompleks biru, ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada I2-nya, amilum ya tetap tidak berwarna. Nah, gitu, jadi kompleks menandakan I2 masih ada. Tetrasi dilanjutkan, ya, sampai warna biru tepat hilang. Jadi jangan sampai putih semuanya, tepat hilang, ya. Nah, kemudian cepat hilang, ya, dikocok lagi, ditunggu, dan apakah nanti muncul lagi warna birunya. Kalau muncul lagi berarti I2-nya masih ada. Kalau tidak muncul berarti I2-nya sudah habis, ya, berarti itu sudah stoichiometri, ya. Ya, setelah 30 detik ya ditunggu setengah menit, kemudian kalau sudah tidak muncul berarti sudah ekivalen, itu TAT, ya. Nah, reaksi dan penurunan kadar. Pembakuan larutan baku sekunder, TiO juga dibaku oleh iodat, ya, suasana asam, ya. Dan jadi
Kalau ini tanpa pemanasan seperti permanganometri. Ya. Nah, jadi imin dengan KI ya, KiO3 suasana asam membentuk I2. I2 dititrasi dengan TiO. Ya, membentuk ini. Ya. Nah, jadi kedua reaksi ini ya dijumlahkan karena dijumlahkan. Ini nanti coret, ceret. Ya. Nah, ini kemudian ini ceret, berarti KiO3 nanti setara dengan TiO. Nah, ini. Jadi baku primer setara dengan TiO baku sekunder. Jadi ini tidak ikut ya kalau misalnya katalis, ya katalis. Tapi ini bukan katalis ya. Tapi zat antara supaya bisa dihitung ya ekivalensi antara iodat baku primer dengan TiO baku sekunder. Nah, jadi tidak bisa langsung. Karena tidak bisa langsung ya, karena tidak ada indikatornya gitu ya. Jadi akhir tetrasinya kapan? Nah, perlu bantuan zat ketiga. Zat ketiganya itu Ki yang membentuk I2. Ya. Nah, milimol TiO ya sama dengan milimol X. Jadi bukan molnya ya. Jadi apapun ya reaksinya apapun redok non redok valensinya berapapun tidak usah dipikirkan kalau satuannya normal molek ya. Jadi mol X baku sekunder TiO sama dengan milimol X I2 zat jembatan sama dengan milimol X IO3. Nah, berarti ini tidak usah dihitung, ini hubungannya ini. Nah, berarti ya milimol X itu V volume mililiter kali normalita baku sekunder kali V normalita kali baku primer. Baku sekundernya itu TiO, baku primernya itu iodat. Nah, jadi ini hanya antara ya. Nah, jadi kalau katalis itu setelah melakukan proses interaksi kemudian lepas bisa. Tapi ini enggak, ini hilang. Diperlukan. Jadi berkorban supaya proses iodometri ini bisa berlangsung sesuai dengan pakemnya SOP-nya. Ya. Nah, penurunan kadar sampel dengan baku sekunder. Nah, baku sekunder ya seperti tetrasi biasa, sampel itu pasti dibaku dengan baku sekunder ya. Itu ya. Artinya ditetrasi dengan baku sekunder, jadi tidak langsung baku primer. Contohnya kupri sulfat ya, yang dalam air menjadi CO2 plus ini dan SO42-. Yang bereaksi adalah yang CO2 plusnya. Ya, karena kupri menjadi kupro. Ya. Nah, tidak usah dipikirkan koefisien, ya, tidak usah disempurnakan. Ya. Kenapa? Karena kita menggunakan normal. Ya, menggunakan normal, tidak pikirkan valensi. Ya. Nah, kemudian I2 yang terbentuk dibaku dengan ditetrasi dengan TiO, baku sekunder. Nah, tadi ya, jadi milimol X baku sekunder sama dengan milimol X sama dengan milimol X sampel. Nah, ini jadi ini artinya berkorban tidak masuk hitungan, berarti baku sekunder sampel. Nah, baku sekunder sampel. Ya. Nah, jadi biasa ya. Nah, kalau baku sekundernya ini misalnya baku sekunder ini baku sekunder dibaca dari burat volumenya. Normalitana setelah dibaku dengan iodat. Ya, ini 10 mili biasanya 10 mili biasanya ke labu tetrasi terhitung. Nah, dari normal kemudian dilanjutkan sesuai dengan pertanyaan. Ya, catatan bilangan saji atau BO bilo CU dalam CU2I2 plus 1. Kupri ya ini kupri menjadi kupro. Ya. Nah, jadi 2 plus menjadi 1 plus sini. Nah, jadi perubahannya satu tingkat 1. Perubahan bilangan CU dari plus 2 di sini menjadi plus 1. Ya. Nah, jadi 1 milimolnya sama dengan 1 milimol X. Yes. Jadi seperti TiO. Ya. Ya, dari ngitungnya itu dari proses perubahannya, ya. Perubahannya ini. Nah, ini perubahannya. Jadi plus 2 menjadi plus 1. Ya.
Nah, contoh soal yudometri akan ditentukan kadar kupri sulfat dalam batuan dengan proses berikut. Sampel batuan dari tambang, ya dan misalnya yang mengandung CO sulfat, ya. Nah, kalau di luar biasanya warnanya biru, ya, karena menyerap air, ya. Tapi mau akan dihitung CO sulfat tanda petik murninya ya. Nah, ya. Ditimbang teliti seberat itu, ya. Nah, dihaluskan ya, supaya mudah untuk melarutkan, ya. Nah, dalam mudah lalu disaring ya, karena batuan itu pasti paling tidak ada pasir ya, atau yang lain, ya. Seperti hanya MnO4 ya, jadi MnO2, Mn2O3, ya. Lalu disaring supaya batuan dari pasir ya itu yang tidak larut dalam air itu bisa dipisahkan. Diperoleh volume 50 liter dalam labu takar. Nah, ini larutan sampel. Dipipet 10 mili ke dalam labu tetrasi. Ditambah asam sulfat kemudian KI. Belum indikator. Nah, sesuai petunjuk. Petunjuk itu artinya banyaknya masing-masing. Ya. Campuran dikocok, lalu segera ditetrasi terbentuk. Jadi dan ini bereaksi dengan Cu, terbentuk I2, larutan dikocok, campuran dikocok, segera, di sini larutan dikocok, terbentuk warna coklat. Segera ditetrasi supaya warna coklat dari I2 itu tidak hilang menguap. Ditetrasi dengan TiO, ya, TiO, oke, sampai warna kuning muda, kemudian baru ditambah indikator. Nah, milum yang sudah disiapkan ya. Nah, baru biru. Kalau tidak biru berarti kelewatan, ya, artinya salah. Tetrasi harus diulang. Lalu tetrasi dilanjutkan sampai warna biru tepat hilang. Ditunggu 30 detik. Kalau sudah tidak hilang berarti sudah selesai. Nah, kedua campuran ditambah CNS ya. Nah, ini dalam praktikum ya, untuk melepas I2 yang diikat dalam ini khusus ini kasuistis khusus CO. Ya, karena CU I2 mengikat I2 sehingga I2-nya harus dilepas supaya reaksinya stoichiometri. Warna biru kembali muncul ya, karena I2-nya lepas ya, terikat pada amilum. Nah, tetrasi dilanjutkan dengan pengocokan kuat sampai warna biru hilang 30 detik, tidak muncul lagi. Oke. Jadi ini ada tambahan dalam praktikum, dalam teori tidak dibahas ya, tapi dalam praktikum perlu karena sifat dari usus ini ya. Jadi seperti halnya permangano dengan oksalat perlu pemanasan. Tapi permangano dengan bukan oksalat yang reduktor kuat, ya misalnya Ferri, ya. Nah, Ferro tidak perlu pemanasan. Nah, jadi kasuistis. Ini kasus kasuistis, ya. Jadi tidak semua proses yudometri itu membutuhkan CNS, ya. Tergantung parchotnya. Ini sudah artinya sudah dipelajari udah. Nah, diperlukan TiO 0,110 ya N 12 ml. Hitunglah kadar CO sulfat ya MR-nya sebetulnya 159, sekian dibulatkan 160 ditanyakan. Tulis reaksi-reaksi yang terjadi pada larutan yang ditetrasi dan warna campuran tersebut pada tahapan awal sebelum ditetrasi, selama tetrasi, ya sebelum TE, jauh sebelum TE, saat mendekati TE, kemudian saat TAT. Ya. Nah, indikator apa yang digunakan pada tahap berapa dari 1, 2, 3, 4 itu? Nah, ini indikator itu ditambahkan ya, yang jelas kan tidak di awal ya. Hitung kadar dalam satuan persen berapa beras CO sulfat dalam batuan. Ya. Nah, soal 1, 2, 3 ada di diktat atau di kuliah ya, di tayangan ya. Nah, yang keempat, kita hitung. Ya, kita hitung. Ya, ini. Rumus dasar Vn sampel, Vn TiO, sampel baku sekunder, sudah. Artinya rumusnya tadi sudah ada. Nah, berarti N sampel, berarti Vn TiO dibagi V sampel. V sampelnya 10, ya.
Oke, berarti ketemu 0,132 N. Karena 1N sama dengan 1 M, berarti 0,132 molar. Molar itu mol per liter, NM, karena valensinya 1. Ya, atau perubahan bilang selsiusnya 1. Nah, dijadikan gram berarti kali MR. Masih dalam 1 liter ya, dalam 1 liter. Nah, berarti 21,2 gram per liter. Nah, 1 liter itu 1000 ml. Volume sampel itu 50 ml ya, dari melarutkan tadi 50 liter, berarti dalam 50 liter adalah 50 per 1 liter itu 1000 ml kali 21,12 gram sekian gram. Nah, berarti kadar CU adalah yang terukur per yang ditimbang, yang terukur per yang ditimbang kali 100%. Oke, nah ya. Jadi sekali lagi ya, jadi yang terukur 1,556 dalam 50 menit. Jadi saya balik ke sini ya, balik ke sini. Nah 25 gram ya, dalam 50 ml. Yang dititrasi 10 ya, 10. Oke, tapi normal per liter. Oke, nah jadi dalam 50 ml. Oke. Nah, dalam 50 ml ini. Oke, jadi 6,224% berat. Dipelajari dengan baik. Ya, soalnya pasti ada. UAS. Penerapan tetrasi yodiometri. Penentuan kadar yodium dalam garam konsumsi. Garam konsumsi itu yang selalu harus mengandung yodium dalam bentuk KiO3 ya. Harus ada minimal 30 ppm menurut ketentuan Departemen Kesehatan BPOM. Sekelompok mahasiswa ditugasi untuk memeriksa kandungan yodium dalam salah satu merek garam yang berada di pasaran di sekitar Kediri lah. Telah disiapkan larutan standar sekunder TIO yang telah dibaku. Ya, normalitanya tahu. Indikator amilum 1%. Larutan KI 10%, asam sulfat 2N. Nah, jadi ini apa? Pembuat suasana ya. Nah, ini larutan bantu yang kedua, coba terbentuk E2, kemudian indikatornya amilum. Oke. Nah, sampel garam ditimbang 50 gram persis ya. Jadi akurat. Garam bentuk krosok atau kasar dihaluskan lebih dulu, jadi dalam rangka memudahkan untuk melarutkan. Dilarutkan Bangladesh ya, dalam membutakar, kalau perlu disaring, kalau enggak ya enggak. Jadi kalau enggak ada endapannya sampai volume 100 ml. Larutan sampel di pipet 10 seperti pada contoh yang terdahulu ya. Labu tetrasi tambah asam tambah KI. Kemudian DCO mungkin terbentuk warna coklat, ditetrasi dengan TIO sampai kuning muda. Baru ditambah indikator amilum. Nah, jadi dari coklat menjadi kuning muda, menjadi biru, ya, biru ditetrasi terus sampai warna biru hilang. Nah, jadi harus dilakukan dalam praktikum minimal 2 kali. Ya, berarti nanti di rata-rata. Ya. Nah, jika diperlukan TIO sebanyak 1,20 liter, hitunglah kadar yodium dalam garam sebagai KiO3. Ya, jadi kita orang awam ya, yang harus kita pahami menyebutkan garam konsumsi beryodium. Nah, tapi bentuknya apa? Bukan KI, bukan I2, tapi KiO3. Mengapa? Ya, itu harus tahu. Farmasi harus tahu. Ya. Nah, bentuknya bukan I2, bukan KI, tapi KiO3 ya, karena sifatnya. Ya, apa sifatnya ya? Ini, kalau KI itu imin berubah menjadi I2 jadi coklat. Nah, kalau garam yang mau dikonsumsi sudah jadi coklat, pasti tidak akan mau mengkonsumsinya. Nah, apakah telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu minimal 30 ppm. ppm itu miligram per kilogram bahan. Miligram per 1 kilogram bahan. Nah, jadi garam konsumsi tadi.
MR kayak 4 214. Nah, alhamdulillah lanjut ke gravimetri ya. Jadi pertemuan terakhir ke sini. Setelah itu apa? Nggak belajar, jadi dipelajari, dikerjakan ya. Dikerjakan. Ini dikerjakan apakah lebih tepat, mendekati atau jauh dari 30 ppm ya. Nah, jadi alhamdulillah ini volumetri sudah kita selesaikan sampai dengan iodometri pada pertemuan kali ini gitu ya. Jadi minggu depan terakhir sebelum masuk ke UAS ya. 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 Masih ada satu topik lagi yaitu gravimetri. Jadi bukan volumetri tapi analisis kuanti ya berdasarkan berat gitu. Ya, mudah-mudahan tetap sehat dan belajar dengan baik ya, bersama belajar, diskusi, mudah-mudahan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan. Oke. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.